Kita berhenti di depan ya, Gon? Iya bos, siap. Makasih. Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian lama aku nggak pulang kampung, akhirnya sekarang aku bisa pulang ke kampung aku. Iya Oh bos. iya, Ya, bos. Kevin, Gogon, Ya bos. ini kampung aku, Desa Kalibagor. Wah, Iya bos. bos sejuk banget suasananya ya bos. Iya. Beda sama di kota bos. Di sini dingin banget ya bos. Iya bos. Wah, Iya, Gon, Kevin, beginilah suasana di desa. Pasti udaranya sejuk, apalagi sekarang ini musim penghujan. Iya bos. Ya udah, kalau kayak gitu, kita langsung menuju ke rumah baru aku. Kan kita ini punya rencana, jadi kita jangan pulang ke rumah aku sama rumah istri aku yang dulu. Iya bos. siap. Terus ini mana bos? Kita terus aja, Gon. Oh, ya bos, siap. Ya, nanti sampai di rumah kita laksanakan rencana itu. Siap, ya bos. Siap. Ya udah kalau kayak gitu, kita terus aja ya. Ya Ya bos. Alhamdulillah ya Allah, dagangan hamba hari ini habis semua. Wah, tumben-tumbenan ya, jam segini udah habis. Loh, kok tumben-tumbenan sih? Harusnya kan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semoga aja besok juga kayak gini ya. Berarti orang-orang itu suka sama risol mayo. Oh iya. Ya udah, berarti besok aku mau bawa donat sama risol mayonya lebih banyak lagi. Soalnya kan biasanya ibu si Budi tuh yang suka. Tapi tadi pagi kok nggak beli ya? Mungkin lagi ada urusan. Ya udah, besok lebih dibanyakin lagi. Alhamdulillahnya sekarang udah habis, jadi aku bisa istirahat. Nanti malam baru siap-siap buat kue untuk dagangan besok. Ya udah kalau gitu, mending aku pulang aja. Alhamdulillah, seneng banget. Ya. Devi. Iya Mbak Hikmah, Mas Agung, jualan saya sudah habis. Aduh, kamu tuh jangan kegeeran ya, Devi. Lagian siapa juga yang mau beli jualan kamu? Jualan kamu itu nggak higienis ya. Kita berdua lidah-lidah orang kaya nggak cocok kalau beli makanan-makanan murah kayak jualan kamu ini. Loh, apaan sih Mbak Hikmah? Bisa-bisanya Mbak Hikmah bilang kayak gitu. Terus urusan Mbak Hikmah sama Mas Agung berhenti di sini tuh mau ngapain? Ya biasa lah, Devi. Kita berdua itu mau menghina kamu. Sekaligus nih ya, kita mau tanyain kabar suami kamu. Gimana? Suami kamu apa masih hidup? Astagfirullahaladzim Mbak. Ya masih hidup lah Mbak. Bisa-bisanya ya Mbak Hikmah bilang kayak gitu. Keterlaluan banget. Mbak kira suami saya udah meninggal gitu? Ya gimana ya, Devi? Bukan bermaksud menghakimi kalau suami kamu itu meninggal. Cuman sampai sekarang suami kamu kayaknya nggak ada kabar deh. Sampai-sampai istrinya dibiarin jualan kayak gini. Devi, Astagfirullahaladzim. udahlah mending kamu terima aja tawaran kakak aku, kakak Tarjo. Kan kamu tahu sendiri, dia itu suka sama kamu. Ya meskipun punya istri, tapi dia Kaya raya, banyak iya, uangnya. mampu membiayai kamu Mas Agung, daripada suami kamu ya kan. Suami kamu ini gak bertanggung jawab, Devi. jangan kurang Gini aja deh. Astagfirullahaladzim. Sekarang kalau emang suami kamu bertanggung jawab, gak mungkin kan dia itu nyuruh kamu jualan kayak gini. Mas Agung, maaf ya Mas Agung. Mungkin
di mata Mas Agung, suami saya ini, di mata Mbak Hikmah juga, suami saya bukan suami yang sempurna. Tapi saya yakin dia selalu berusaha membahagiakan saya. Ya, saya jualan kayak gini memang karena inisiatif saya sendiri kok. Aduh, inisiatif atau karena tiap bulan kamu nggak pernah ditransfer sama suami kamu? Iya, pastilah. Aku aja, Devi. Iya, Aduh, kalau semisal sayang. ditransfer kan nggak mungkin jualan, sayang. Iya sayang, aku tuh yakin sayang, Devi jualan kayak gini biar dia itu bisa tetap hidup, biar bisa tetap makan, biar bisa tetap bayar setoran, gitu kan? Aduh, kasihan banget ya kamu, Devi. Ya gimana ya Mbak Hikmah, kita hidup memang buat kayak begitu. Kayak biar kita bisa makan, kita bisa ya mencukupi kebutuhan kita. Bukannya kita kerja memang harusnya kayak gitu ya? Iya, berarti percuma Ya dong. daripada minta sama orang tua terus, masa ya udah menikah masih minta sama orang tua. Iya, Devi, apa-apa tapi dong. percuma ya Devi, suami kamu tuh kerja keluar kota, ujung-ujungnya kamu tetap melarat kayak gini. Ya udah, gini aja. Sebentar lagi aku bakal chat kakak aku. Aku mau bilang kalau Devi itu sudah menerima tawaran kakak aku. Mas Agung, saya kurang ajar ya. Iya, daripada kamu Kakak susah kamu kayak tuh udah tua bangka. nggak apa-apa. Meskipun tua kan, tapi yang terpenting bisa bikin kamu bahagia, ya kan? Mas, kebahagiaan itu nggak cuma diukur dari kayak gitu ya. Mas Agung kira kalau aku menikah sama kakak Mas Agung yang udah tua bangka dan suka main perempuan itu, aku bakal bahagia? Enggak ya? Aduh, Devi. Daripada kamu kayak gini terus, mending kamu terima aja tawaran kakak aku. Dev, aku jamin 1000% kalau kamu nerima tawaran itu, nih, uangnya banyak, kamu pasti bahagia. Astagfirullahaladzim. Bener-bener ya, kalian berdua ini memang jodoh. Loh? Mulutnya sama-sama nggak pernah bisa dijaga. Nggak pernah bisa. Hei Devi, seharusnya ya kamu tuh berterima kasih sama kita karena kita mau ngejodohin kamu dengan orang kaya. Kamu tuh ya Devi, jangan bodoh jadi perempuan. Kamu masih mau nungguin suami kamu yang nggak becus itu, yang nggak bertanggung jawab. Hei, kamu nggak tahu kan Devi, di luar kota sana suami kamu kayak gimana? Maksud aku itu, sayang, takutnya dia itu selingkuh kayak atau misalnya kan soalnya banyak perempuan yang tampilannya modis. Sayang, ya kan? aku tahu sayang. Pasti uang hasil kerja dia di sana Buat selingkuhannya. beli-beli perempuan, buat selingkuhan pasti Mbak gitu. Hikmah. Buktinya kan kamu nggak ditransfer uang kan sama suami Jangan kamu. fitnah ya Mbak. Jangan fitnah. Emang suami kamu udah transferin uang kamu? Hah? Enggak kan? Mau transfer atau enggak, Tuh, itu nggak ada kan. urusannya sama kalian berdua. Ya. Yang terpenting aku dipenuhin. Aduh, dipenuhi apaan? Kalau kamu dipenuhi, nggak mungkin nih kamu jualan kue. Ya sudah lah Mbak, emang ada salahnya saya jualan kue daripada harus saya jual diri? Iya, mending kayak gitu. Iya, kamu kan cantik nih. Mending kamu jual diri, kamu kenalan sama om-om. Kamu nggak usah tuh tungguin suami kamu. Iya, benar. Devi, udah Devi, sekarang udah tahun berapa Devi? Aku yakin ya Devi, pasti di sana suami kamu itu tergoda sama perempuan-perempuan yang lebih cantik daripada Nah, kamu. suami miskin kayak gitu, mending ditinggal, ditendang. Terserah. Permisi. Loh. Kita belum selesai ngomong. Devi, Orang gila. Dev. Devi. Aduh, sayang, mungkin dia sakit hati, sayang. Tapi ada benernya juga sih, San. Suaminya itu kok gak ada kabar ya? Dia kan padahal udah lama kerja di luar kota. Iya sayang, bener apa kata aku tadi sayang. Suami si Devi itu pasti udah kepincut wanita-wanita cantik di sana. Jadinya dia nggak pernah transfer uang sama Devi. Nih sayang, coba pikir aja pakai logika. Kalau suami Devi sering transfer uang, nggak mungkin kan Devi tetap jualan kue? Iya, sayang, bener. Berarti suaminya itu gak bertanggung jawab. Iya. Aduh, kalau aku jadi Devi sayang, mending aku hempas tuh laki-laki kayak gitu. Mending aku cari orang kaya gitu. Tapi ya udahlah, mending kita lanjut aja. Kita kan masih mau ke rumahnya si Samsul sama si Ica, ya kan? Ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos Danang. Gimana Jack, kabarnya sehat? Alhamdulillah bos, sehat-sehat bos. Kalau bos Danang sendiri gimana? Alhamdulillah Jack. Kabar aku juga sehat Jack. Oh iya bos, perjalanannya gimana bos? Lancar bos? Alhamdulillah, perjalanan aku lancar. Oh iya bos, alhamdulillah bos. Oh iya Jack, ngomong-ngomong gimana
rumah setiap hari sudah kamu bersihkan kan? Oh, kalau soal itu aman, Bos. Semua saya bersihkan, Bos. Wah, bagus deh kalau kayak gitu. Berarti rumah ini sudah siap aku tempati ya? Iya, Bos. Sudah, Bos. Tapi emangnya Bos Danang hari ini mau tempati rumah ini, Bos? Iya Jack, hari ini. Tapi aku mau ke rumah istri aku dulu. Aku ini mau ngasih surprise. Oh, iya, Bos. Siap, Bos. Jack, ya udah. Kalau kayak gitu, nanti semisal kamu ada ruangan yang masih belum dibersihkan, tolong bersihkan semaksimal mungkin. Jadi kan aku nanti kalau sudah tinggal di sini jadi nyaman, Jack. Iya, Bos. Siap. Terus jangan lupa ya, kamar yang ada di belakang kamu juga bersihkan. Siap, Bos. Dan gini Jack, jadi aku ini ada sebuah rencana. Nah, hari ini aku ini mau bawa sepeda motor kamu ya Jack. Oh gitu. Emangnya kemana, Bos? Aku mau ke rumah orang tua aku dulu. Soalnya aku ini masih belum bilang kalau hari ini aku datang. Gak enak Jack kalau misalkan hari ini aku datang tapi aku nggak memberitahu orang tua aku. Oh iya, Bos. Ya, Bos. Iya. Oh iya, Kevin, Gogol, kita laksanakan sesuai rencana kita ya. Siap. Ya, Bos. Jadi nanti kalian berangkat dulu ke rumah istri aku. Rumahnya itu di Desa Kalibagor, ingat kan? Nah, di alamatnya itu Gang Cempaka. Di Gang Cempaka ya, Bos? Iya, perumahan Gria Kalibagor Indah itu bloknya G26. G26. Ya, Siap. nanti titik temu kita di sana. Soalnya aku sebentar lagi mau pakai sepeda motor si Jack. Aku mau ke rumah orang tua aku dulu. Soalnya aku baru datang, nggak enak, nggak bilang sama orang tua kalau sudah datang. Ya, Bos, bener. Siap, Bos. Nanti setelah itu aku langsung berangkat ke sana. Ya, Bos, siap. Jack, kuncinya Jack. Ada di sana, Bos. Oh gitu. Udah, Bos. Oh, siap. Ya udah kalau kayak gitu, kamu langsung berangkat aja sama Kevin. Siap, ya, Bos. Siap, Bos. Udah Jack, jangan lupa ya. Iya, Bos. Loh, kok ada Budi? Mbak Devi, beli kuenya. Oh, beli kue. Iya, Pak. Duh, sudah habis deh. Ini kan udah sore. Kok tumben-tumbenan? Belinya sore-sore. Emangnya tadi pagi kamu kemana? Saya ketiduran, Mbak. Oh, ketiduran. Iya. Pasti kamu disuruh ibu kamu ya? Iya, Pak. Ya udah kalau kayak gitu, besok pagi Mbak Devi sisain. Kalau enggak besok pagi, sebelum Mbak Devi keliling-keliling, Mbak Devi antarin dulu pesanan ibu kamu ya. Ya udah, Pak. Biasanya suka donat sama risol mayo kan? Iya, Pak. Oh ya udah besok pagi Mbak Devi antarin ya ke sana. Bilang sama ibu kamu. Ya udah, Pak. Aku pulang duluan, Pak. Oh iya. Aduh, kasihan banget. Si Budi itu memang benar-benar lucu. Kalau ngomong kadang kayak gak mau sampai. Aduh, tapi dia tuh anak yang berbakti. Kalau disuruh-suruh sama ibunya selalu mau. Ya udah deh kalau gitu. Ding, aku masuk aja. Devi. Oh, sini, Pak. Oh, ini rumahnya, Pak. Dan kebetulan itu orangnya ada. Mari, Pak. Mari, Pak. Masa Mbak Hikmah? Masa Mbak Ica? Siapa ini? Nih, ada nyari kamu. Oh, iya. Ini, Mas, orangnya. Iya, Mas. Mbak, Mbak, Iya. ini Mbak Devi Sabarina kan? Iya, betul. Bapak ini siapa ya? Jadi gini, perkenalkan, saya ini Kevin Sanjaya dan rekan saya ini Gogon Hemaviton. Kedatangan kita berdua ke sini itu mau nagih hutang-hutang suami Mbak.
Hutang-hutang suami saya. Iya Mbak. Sebentar. Kok suami saya nggak pernah cerita ya sebelumnya? Kalau boleh tahu hutangnya berapa ya? Berapa Gon? Aku lupa. Utangnya semua 90 juta Kevin. Ya, hutangnya itu 90 juta. Hah? 90 juta, Pak? Iya. Tapi Bapak ini nggak salah orang kan? Soalnya suami saya ini merantau, Pak. Maka dari itu Mbak, suami Mbak ini merantau ke luar kota. Kita berdua ini dari kota Mbak. Berarti Tapi dari waktu yang ditentukan, suami Mbak ini kabur. Aduh, Devi. Makanya saya cari informasi dan ternyata suami Mbak ini ya bisa dibilang katanya kabur dari kota. Hah? Kabur? Iya. Berarti Apa jangan-jangan Mbaknya ini juga menyembunyikan suaminya ya? enggak, Pak. Sumpah demi Allah, suami saya ini nggak pulang. Loh, berarti kalau kayak gitu, suami saya ini sekarang ada di mana? Devi, kamu tuh gak usah pura-pura nggak tahu, Devi. Pak, saya yakin Pak, pasti suaminya Devi ini diumpetin sama Devi. Enggak, gitu, Pak. Bener Mbak? Sumpah demi Allah. Devi, biasanya itu suami pergi keluar kota, ngirim uang kek, ngirim ini kek atau apa. Ini malah Bawa hutang. dengar kabar banyak hutangnya. Pak, Gimana sih? tapi ini beneran, Pak. Suami saya kabur. Ya Allah, Pak. Soalnya saya ini memang nggak dapat kabar suami saya. Suami saya udah sekitar 2 harian nggak hubungin saya. Berarti ini suaminya buron, Pak. Iya, bukan buron gimana sih ya, cuman suami Mbak Devi Zafarina ini ya tidak bertanggung jawab lah intinya. Terus Pak, gini aja ini deh, Pak. gimana ya, Kita Pak? ambil solusinya tengahnya, Pak. Gimana kalau Devi aja laporkan ke polisi, Pak? Iya Pak. Iya, biar Mas Mbaknya, mohon maaf sebelumnya ya. Jangan terlalu mendalami urusan kita berdua. Ya saya bukannya mendalami. Iya, saya tahu kasihan Mas. sama bapaknya dari luar kota jauh-jauh ke sini. Kalau semisal gak dapat apa-apa kan percuma, Pak. Mas Agung Iya Mas, terima Hikmah. kasih atas sarannya. Mas Agung Hikmah, tolong dong, jangan makin memperkeruh suasana. Saya ini lagi bingung. Kenapa sih kalian berdua ini selalu ikut campur? Devi, aku ini bukan memperkeruh ya, cuman aku nganterin bapak ini. Kasihan, dia itu mau menagih hutang. Ya, tapi ngapain Mas aku kira Agung hutangnya sampai- cuma 5 juta, 10 juta. Mas, sebentar saya mau ngomong dulu ya. Jadi gimana Mbak soal hutang tersebut? Ya itu, Pak, ini gimana ya, Pak, enaknya. Soalnya saya juga nggak tahu masalah hutang piutang. Saya juga nggak tahu keberadaan suami saya. Terus ini gimana, Pak? Loh, Mbaknya ini kok malah memberatkan ke saya? Harusnya saya yang bertanya seperti itu Mbak. Terus ini gimana? Mbak ini kan istrinya. Jadi sedikit banyak Mbak ini terlibat dalam hutang tersebut. Iya, Pak, saya tahu kalau saya istrinya. Cuman kalau masalah hutang piutang, saya beneran nggak tahu apa-apa, Pak. Tolong, Pak, kasih solusinya karena saya juga nggak tahu. Ya udah Mbak, simpelnya gini aja Mbak. Mbaknya bayar hutang suaminya. Aduh Pak, nggak mungkin bisa Pak. Soalnya apa? Devi ini kerjaannya cuma jualan kue. Dia nggak punya uang. Nah, bener. Tolong Iya, juga, Pak. Devi. Bener, gini aja Pak, rumahnya nih Sita. Iya Pak. Kasih tahu aja rumahnya. Pak, saya Pak. mohon, Pak, saya mohon. Devi, kamu tuh udah bikin malu desa ini ya Devi. Ini orang dari kota Devi buat nagih hutang suami kamu. Mbak Hikmah, Saya saya ini gini nggak aja tahu gimana? apa-apa, Mbak Gimana kalau Hikmah. kita laporin aja ke kepala desa? Kalau warganya di sini banyak utangnya. Nah bener Mas. Iya, Mas Agung, Udah Mas Mbak. Saya kan tadi sudah bilang jangan mendalami urusan ya masalah ini. Pak. Saya hargai keputusan ataupun saran dari Mas dan Mbaknya ini. Bukan gitu, sudah, Pak. Mas Agung. Gini ya, Pak. Kita ini kan satu desa sama si Devi. Terus kalau salah satu dari warga kita yang banyak hutangnya, kita ini juga ikut malu, Pak. Iya Pak, terus gini lagi Pak, kita ini juga kasihan sama bapak berdua ini. Udah jauh-jauh dari kota, masa nyampe sini nggak dapat apa-apa? Kan mending rumah ini disita Pak. Pak, Udah Devi, mending kamu pergi aja dari saya rumah ini. kalau uang segitu saya memang nggak ada, Pak, karena saya memang setiap harinya cuma jualan kue. Pak, saya mohon, Pak. Atau Saya enggak kamu jual diri aja. Mas.
Jangan berlebihan, Mas. Oh, ya enggak Pak, soalnya gini Pak, uang 90 juta itu kan banyak Pak. Iya, saya Kalau tahu. sampai hari ini, Mas Agung bisa pergi nggak dari rumah saya sekarang? Ini urusan saya. oke, aku bakal pergi, tapi aku mau laporan ya ke kepala desa. Gimana? Mas, ini nggak ada sangkut pautnya sama kepala desa. Loh, ada dong. Kalau semisal warga lain denger gimana? Kalau di Kalibagor salah satu warganya punya hutang. Mas, semua orang ini punya hutang. Iya, Tapi tapi- jangan besar-besarin. Devi, tapi kalau kamu ini beda ya. Hutang suami kamu itu 90 juta itu banyak. Apalagi kamu cuma jualan kue kayak gini. Mungkin suami kamu jadi penipu. Pak, Penipu, Pak. saya mohon Pak, saya benar-benar mohon Pak, jangan sampai laporkan saya ya Pak. Saya mohon Pak, ini gimana enaknya Pak. Tapi kalau saya harus bayar 90 juta, saya beneran nggak punya Pak. Ya, saya itu nggak mau tahu, Mbak. Intinya hutang ini harus terbayar, Mbak. Soalnya apa? Pertanggungjawaban dari suami Mbak ini tidak ada sama sekali. Jadi ini sangat merugikan saya, Mbak. Tolong bayar hutangnya 90 juta ya, Mbak. Pak, apa nggak ada jalan keluar lagi? Apa saya nggak bisa dikasih ya jangka waktu lagi Pak? 90 juta itu besar Pak buat saya. Kalau 3 bulan lagi gimana Pak? Nggak bisa, Mbak. Apalagi sampai 3 bulan. Saya ini sama rekan saya jauh-jauh dari kota, Mbak. Mbaknya ini nggak kasihan sama kita berdua. Ya saya kasihan Pak. Devi, gini aja deh. Gimana kalau kamu nikah aja sama kakak aku, kakak Tarjo? Aku yakin deh, kalau semisal kamu nikah sama kakak aku, pasti hutang suami kamu itu pasti dibayarin. Iya, hidup Ya meskipun kakak aku ini punya istri, tapi dia mampu kok biayain kamu. Mas Agung, maaf ya Mas, jangan keterlaluan. Mas Agung ada di sini aja. Ini udah sok ikut campur urusan orang lain. Mas, saya masih punya suami. Saya juga belum cerai sama suami saya dan saya mencintai suami saya. Ya tapi Devi, kalau Devi. banyak Gini ya, hutangnya gimana? Bentar saya. Gini ya Devi, tadi kan kita udah bilang sama kamu, suami kamu itu suami yang nggak bertanggung jawab. Ngapain kamu masih mau mempertahankan dia? Terus ya, dia itu malah membawa hutang. Udah tinggalin aja deh. Tapi nggak bisa Aku kayak telepon gitu. aja kakak aku ya. Enggak ya Mas Agung. Ya aku tinggal bilang Jangan kalau keterlaluan, Devi ini Mas Agung. mau menikah sama kakak aku. Enggak. Udah, Gong, telepon aja. Mas Agung. Biar hutang Devi ini Saya lunas. banting ya HP Mas Agung. Mas aja banting-banting kamu tuh. Mas Agung. Udah diam. Mas, Mas ini urusan saya ya. Mau saya bayar hutang atau enggak? Ini urusan saya. Halo, assalamualaikum. Kakak Tarjo di mana? Astagfirullahaladzim. Enggak ya. Dikepung. Enggak Pak. Enggak Pak. Saya nggak mau. Jadi gini kak, ini kan Devi ditagih hutang. Enggak sama Pak. orang Saya nggak mau kota. sama Bapak. Bapak jelek. Bapak tua. Tapi hutangnya itu hutang suaminya kak. Jadi gini kak, gimana kalau kakak nikahin aja si Devi? Enggak Pak. Saya nggak mau sama Bapak. Bapak jelek tua. Kamu dijaga. Kamu yang nggak mau hutangnya. Iya. ini- Hutangnya urusan saya ya. Si Devi mau kak. Tenang Enggak, aja. nggak mau Pak. Saya nggak mau sama Bapak. Bapak sudah punya bumar, saya nggak mau. Oke. Bakal adik urusin semuanya ya. Tenang aja kakak, tenang aja. Oke. Mas Agung, keterlaluan banget ya. Bapak tenang aja Pak. apaan Nanti sih? hutangnya suami Devi pasti dibayarin sama Kak Tarjo. Enggak Pak, enggak Pak, nggak bisa kayak gitu Pak. Loh, itu Mas Pak. Danang, Itu suaminya. Mas Danang. Mau kemana kamu? Mas Danang. Kamu tukang tipu. Ada apa? Mas Danang, Mas Nggak Danang. usah pakai kekerasan, nggak usah pakai kekerasan. Mas Danang, Mas Danang kok nggak bilang kalau punya hutang ya Allah. selesaikan Kamu secara- kapan bulan? Tunggu. Mas Danang aku ditagih Kamu ini hutang. banyak hutangnya. Gong, biasa aja, Gong. Meskipun aku banyak hutangnya, ini nggak ada urusannya sama kamu. Kita ini satu desa, Nang. Kita juga ikut malu. Mas Danang, aku ditagih sama 2 orang itu. Dan Mas Danang punya hutang 90 juta, Mas. Jadi, Bapak berdua ini sudah sampai di sini ya? Mas, kamu kok setenang itu? Iya, Pak. Kamu bayar, Iya, Pak. Mas, bayar. Tenang. Ini bisa aku urus. Jangan cuma tenang terus. Mas, nggak usah main. Santai aja ya, Mas Agung. Aku kan barusan sudah bilang, masalah hutang piutang ini urusan aku. Lagian, kenapa kalian ini bisa ada di sini sih? Ya, tadi Bapak ini nanya sama kita. Ya udah kita anterin ke sini. Jadi, sekarang kamu harus bayar hutang sama Bapak ini. Kalau enggak, kamu pergi dari desa ini. Ngerti? Loh. Emangnya kamu ini siapa, Gung? Kok sampai ngusir-ngusir aku seperti ini? Lagian kan, aku cuma punya hutang. Aku ini nggak bikin masalah besar.
kenapa kamu bilang bukan masalah besar? Iya. Nang, kamu ini sudah masalah besar, Nang. Kamu sudah mencoreng nama baik desa ini, ngerti? Gong, kamu ini sudah keterlaluan banget, Gong. Kamu ini terlalu berlebihan. Sampai-sampai kamu ini bilang aku ini bikin malu. Gong, lagian aku ini berhutang untuk diri aku sendiri, Gong. Kecuali nih, aku menggunakan nama kepala desa sini untuk berhutang. Barulah ini yang namanya mempermalukan, ya kan? Ya sekarang gini, kamu gak usah banyak omong. Kamu bisa nggak bayar hutang kamu? Hah? Ya, masalah bisa atau enggaknya itu kan urusan aku, Gong. Nang, kalau kamu nggak bisa bayar hutang, tuh jual aja istri kamu. Iya. Tuh kan? Iya, biar biasa kamu aja bisa kamu cepet mulutnya ya. dapat uang, terus bisa bayar hutang gitu. Bener. Aku tadi disuruh nikah sama kakaknya Mas Agung, Kak Tarjo itu. Sampai ditelepon loh sayang. Udah ikhlasin aja nih istri kamu. Biar lunas hutangnya, Nang. Lagian kamu kerja keluar kota, nggak taunya kamu banyak hutangnya di sana. Ya kan itu terserah aku, kehidupan aku. Udah Kenapa sekarang kalian kamu ke repot kata sih? Jo aja yuk. Devi. Udah. Saya kan udah bilang, nggak usah berlebihan. Jangan terlalu dalam mengikut campur masalah saya. Lagian yang punya Ini kok malah membela orang. bukannya membela ya. Cuman masalahnya ini perihal aku, Mas ini dan Mas ini. Oh, Mas, saya ini ngebantu kalian berdua. Saya hargai bantuan dari masnya ini. Cuman jangan keterlaluan, Mas. Iya, Semua bener. ada batasnya. Seakan-akan. aja, Mas. Kalau semisal dia gak bisa bayar hutang, kan saya bener suruh ngejual istrinya. Gung, kamu nggak usah berlebihan ya, Gung. Emang aku salah ngomong kayak gitu? Sekarang gini aja. Kalau perlu, si Hikmah ini pasangan kamu, aku beli kontan bisa juga. Aku tuh nggak mau ya sama kamu. Loh enggak, sekarang gini. Meskipun bisa, dia itu banyak hutangnya. Kenapa bayar hutang aja? Kok bisa mau beli kamu? Kamu juga ya, Devi. Devi, kamu masih mau mempertahankan laki-laki ini? Dia itu udah nggak bertanggung jawab sama kamu, meninggalkan kamu jauh. Terus sekarang pulang-pulang dia bawa hutang. Kalau aku ya, Devi, mending aku buang jauh-jauh laki-laki kayak gini. Pas udah bersuami istri, susah senang itu ditanggung berdua. Sayang, Kak Tarjo nih. Si Devi suruh bawa. Jo, kalau ngomong dijaga, Jo. Hati-hati. Ini aku, Danang, suaminya Devi. Kalau kamu nggak terima, bisa langsung ke rumah. Mengajar banget. Kalian ini sudah berlebihan ya ngomongannya. Kalau ngomong dijaga. Aku nggak segan-segan ya melaporkan kamu ke polisi. Kamu sudah melaporkan aku ke polisi? Iya. Mulut kamu sudah nggak punya aturan. Dengan atas dasar apa kamu mau laporkan Atas aku? dasar. Ya kamu ini mengganggu kenyamanan orang lain. Aku ini bukan mengganggu, Nang. Aku mengasih saran sama kalau kamu memberikan saran, bukan menyuruh suaminya ini menjual istrinya. Daripada kamu gak bisa bayar hutang. Kurang ajar banget orang ini. Emangnya kamu ini sekaya apa sih? Kok kamu kayaknya sangku banget ngomong kayak gini? Gak tahu. Kamu lupa. Aku ini di sini anaknya siapa? Anak siapa? Tahu aku kok. Aku anaknya Haji Semit. Tahu aku. Maaf ya. Bapak kamu sudah lama mati. Ngerti kamu? Mas, ayo Mas. Jadi selesaikan aja masalah ini sama orang berdua. Ini nggak bisa dibiarin sayang. Ini masalahnya. Aku cuma pura-pura. Cuma mereka aja yang berlebihan. Pura-pura? Pura-pura apaan? Pura-pura gila. Ini gimana sih, Nang? Udahlah. Devi, mending kamu sekarang ikut sama aku. Kurang ajar banget orang ini. Loh, Mas. Ini ada apa? Udah dari tadi. Aku nahan-nahan, Bos. Mau ngajar orang-orang berdua ini. Ini saya sudah bilang dari tadi. Tenang ya. Kalau ngomong yang benar, dijaga. Mas, kok malah marah-marah sama saya? Terus bilang ngebos lagi. Ini ada apa sih? Ini semua rekayasa. Saya dan rekan saya ini anak buahnya Bos Danang. Anak buah, Mas? Anak buah gimana maksudnya, Mas? Ya, saya ini anak buahnya Bos Danang. Dan semua ini itu hanya rekayasa untuk memberikan surprise kepada istrinya. Paham kamu? Surprise? Loh, Mas Danang, maksudnya ini surprise seperti apa, Mas? Jadi gini ceritanya sayang. Sebenarnya aku ini sudah berencana dengan kedua anak buahku ini agar mereka datang ke sini dan mengatakan kalau aku ini banyak hutangnya. Loh,
agar kamu ini kaget. Sudah gak punya hutang. Gak punya lah sayang. Masa kalau aku punya hutang, aku bisa membeli mobil ini terus membangunkan kamu ini rumah? Mobil ini. Iya. Rumah. Mobil kamu. Iya sayang, ini mobil kita. Loh. Rumah. Dan aku ini sudah membangun rumah di Jalan Wijaya Kusuma. Oh, Wijaya Kusuma. Iya, letak rumahnya itu sebelum tikungan di sebelah kanan. Ada yang tahu? rumah besar. Rumah yang Oh iya besar. baru dibangun. Nah bener. Warnanya abu-abu. Loh. Yang besar itu. Iya. Oh, itu rumah kamu. Ya iya dong. Masa iya? Kalau itu bukan rumah aku mau bilang itu rumah aku. Berarti kamu kerja di luar kota sukses, Nam. Ya iya dong, Gung. Biar aku sedikit berguna kalau pulang ke sini. Masa iya? Aku sudah jauh-jauh melantau ke luar kota. Aku ini nggak sukses. Kan rugi dong. Kamu gak bilang dari tadi sih. Ya kalau aku bilang dari tadi takutnya kamu nanti marah sok kenal sok dekat sama aku. Nanti kamu malah pinjam uang sama aku. Gung, gini ya Gung. Aku tahu Gung, kamu di sini itu dari keluarga yang kaya. Tapi maaf Gung, itu bukan usaha kamu, tapi usaha almarhum bapak kamu. Ya enggak? Enggak usah disombongin. Kalau kamu mau ngadu kaya antara kamu sama aku, Gung. Ayo kalau kita mau ngadu kekayaan, boleh diadu, Gung. Ingat ya, sekali lagi kalian semua ini ikut campur dalam masalah keluarga aku nggak segan-segan untuk menghabisi kalian semua. Ngerti? Sayang, kita kan mau nonton bioskop. Oh, iya. Nanti kita telat. Iya, lupa. Diam dulu. Aku minta maaf. Jangan sampai aku mendengar kalau kalian ini jadiin aku sama istri aku. Iya, Aku enggak. cari sana. Ayo, sayang. Pergi sana. Sayang, baru banget ya kita. Iya, sayang. Pasti mereka itu nggak bakal berani-berani lagi mengganggu keluarga aku. Ya bos. Mas Danang, Mas ini bukan rekayasa kan? Bukan ini kan yang rekayasa? Sayang, jadi cuman tentang perihal hutang dan cuman perihal mereka berdua melabrak kamu yang rekayasa. Tapi apa yang barusan aku katakan ini itu benar adanya, dan mobil ini mobil aku. Sekarang Kalau gini aku mau sayang, pingsan. loh. Aduh, Sekarang gini, ini beneran. kalau misalkan aku memang punya hutang, nggak mungkin kan mereka ini bilang bos sama aku. Ya Allah. Berarti, wah, aku nggak rugi nyuruh kalian berdua ini pura-pura menagih hutang. Ya bos. Kamu kok nggak pernah cerita kalau kamu lagi membangun rumah? Yang kamu kan pernah bilang sesukses apapun nanti kamu jangan sombong ya. Kamu bilang gitu. Jadi aku ini nggak bilang sama kamu kalau aku membangun rumah, beli mobil, biar kamu ini nggak punya sifat sombong di sini. Ya Allah, iya. Cuman kalau kayak gini, aduh, ini berasa mimpi. Enggak lah sayang. Aku tahu kamu ya seperti masih gimana ya, terkejut mendengar semua ini. Bukan cuma terkejut, ini aku berasa mimpi. Iya sayang, tapi mimpi kamu ini menjadi kenyataan. Ya Allah, Udahlah. alhamdulillah ya Allah. Sekarang kamu nggak usah jualan lagi. Kamu bakal hidup enak ke depannya karena aku sudah menyiapkan semua usaha buat kamu dan kamu ownernya. Ya Allah sayang, makasih banyak ya. Makasih banyak. Iya sama-sama sayang, ya sama-sama. Ya udah kalau gitu, mending sekarang kamu istirahat. Aku juga siapin makan buat Loh. mas-masnya juga. Yuk. Sayang, kok kamu malah ngajak istirahat kita ini di sini sih sayang? Yang betul itu kita beres-beres rumah di sini di kontrakan kita ini, lalu kita pergi ke rumah baru kita. Iya, sebelum beres-beres kita makan dulu. Kamu pasti lapar kan? Iya, Ya, sayang, ya udah ya. yuk. Bu Bos, saya minta maaf ya. Oh, iya, nggak apa-apa. Ya udah, sayang. Ya, nggak tolong sepeda motornya dikatasin aja ya. Oh, iya, Sayang, kamu makasih banyak ya. Iya sayang.